Assalamualaikum bunda-bunda, welcome back to my YouTube channel Mama Vihana. Nah, kali ini adalah edisi kakak adik melakukan bersih-bersih rumah, tapi sendiri-sendiri bunda-bunda, nggak bareng-bareng. Karena ketika adik melakukan bersih-bersih taman ini, kakak sedang sekolah. Nah, nanti pas adik kakaknya sudah pulang, adiknya ada kegiatan latihan di sekolah, latihan untuk acara perpisahan dulu bunda-bunda, pentas seni acara perpisahan. Nah, langsung saja di sini ini adalah tanaman daun sirih. Nah, daun sirih itu kan menjalar ya bunda-bunda, dan ini sudah lama nggak dirapihin. Dia menjalar sampai orang susah lewat, sampai nyapu susah, dan di bawahnya pot itu juga pasti banyak kotoran daun-daun kering bunda-bunda. Nah, makanya itu sekarang adalah merapikan daun sirih. Niatnya sih berkebun, tapi ya kita lihat saja nanti apakah bocil satu ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar dan cepat ya bunda-bunda. Karena memang itu potnya gede ya bunda-bunda, sebadannya dia tuh pot. Dan itu daunnya menjalar semuanya, menjalar dan rimbun banget, makanya tuh bawahnya bisa dimasukin tuh sama dia. Nah, itu dia motongnya kayak agak, tadinya pakai gunting daun atau gunting tanaman bunda-bunda, cuma dia kayak kesulitan, akhirnya berganti dengan gunting biasa. Tapi mungkin karena gunting biasa yaitu kan gunting kertas bukan gunting tanaman, makanya sekarang yang keras-keras dia pakai gunting tanaman. Nah, ini dia sudah berusaha sebaik mungkin. Baiklah, kita apresiasi, alhamdulillah dia mulai menata, menggunting-gunting yang bawahnya yang rimbun-rimbun itu, mulai digunting, dia pilih-pilih. Ya Allah, masa gunting itu pakai tangan dua bunda-bunda ya, mungkin tangannya masih kecil, sedangkan gunting tanamannya terlalu besar untuk dia pegang ya, makanya pakai tangan dua itu. Ya, ini ada insiden ya bunda-bunda, insiden adik bayi mengambil gunting ya, langsung dilempar dan diambil lagi untuk dipakai. Nah, bolak-balik, biarkanlah sajalah. Nah, kita mulai lagi menggunting-gunting. Tuh, itu saking mungkin menurut dia keras ya batangnya, tapi kalau ukurannya kita tinggal satu kali klik pakai gunting tanaman selesai. Tapi ya namanya bocil ya, apalagi kurus nih anaknya, jadi untuk menggunting itu butuh kekuatan ekstra ya bunda-bunda. Nah, ini alhamdulillah sudah lumayan kelihatan bawahnya yang tadinya nggak kelihatan sama sekali bunda-bunda. Nah, alhamdulillah ya, mari kita perhatikan, ini masih berusaha. Akhirnya saya suruh sebelah sana supaya pinggir-pinggirnya semuanya dibersihkan, dan dia masih bertahan dengan menggunting-gunting tanaman ini. Sebenarnya tanaman sirih ini fungsinya banyak ya bunda-bunda, untuk sakit mata, untuk gatel-gatel, jadi direbus. Untuk keputihan juga bisa bunda-bunda, direbus gitu, terus asapnya diarahkan ke bagian yang akan diobatin bunda-bunda, atau dibuat mandi juga bisa untuk gatel-gatel. Untuk mata di air rebusannya yang sudah dingin, jangan yang masih panas enter ya mendidih ya, capek. Nah, ini karena dia sudah capek, katanya ini aku capek, ya sudahlah, padahal juga nggak panas tuh, nggak panas, itu dingin itu sebenarnya ya, tapi ya sudahlah, dia sudah capek. Langsung saja deh, kalau mau capek ini bersihkan dulu, masukkan ke kresek, kata saya. Nah, katanya ini nggak cukup Umi, kurang. Nggak cukup, kamu sempil-sempilkan, kamu pokoknya didorong-dorong sampai didorong-dorong kayak gitu, itu pasti cukup kok, saya bilang, karena saya sudah berpengalaman bunda-bunda untuk memotong daun sirih itu, jadi saya sudah tahu segitu cukup untuk kresek seukuran itu. Nah, dia masih berusaha ya. Kalau memasukkan daun sirih yang sudah dipotong memang harus dikit-dikit bunda, kalau semuanya ya nggak cukup lah, karena kan itu harus disempil-sempil, didorong-dorong ke dalam kreseknya supaya muat. Nah, dia masih berusaha dengan sisa-sisa tenaga, dan didorong-dorong biar cukup semuanya ya.
semuanya ranting-rantingnya apa sih ya, itulah ya bunda-bunda. Nah semuanya dimasukkan. Ya kembali kepada fungsi daun sirih tadi, sebenarnya ya eman juga sih kalau langsung dibuang, tapi nggak ada yang lagi gatel-gatel ya bunda ya. Kita juga nggak ada yang keputihan, nggak ada yang gatel-gatel, jadi ya sudahlah, mau gimana lagi juga nggak kepake, nggak ada yang buat nginang juga. Buat apa, kita nggak ada yang nginang di sini. Ya sudah, kita masukkan kresek. Tapi biasanya ibu saya bilang, Vin jangan dibuang, itu nanti simpen ibu bawa, ibu bisa mandi pakai itu. Karena ternyata juga menyegarkan dan menghaluskan kulit loh bunda-bunda kalau rajin ya. Cuma saya kan bukan orang yang rajin merawat seperti itu. Nah ini dia sudah mulai menyerah bunda-bunda. Dia sudah mulai menyerah, tapi saya semangatin lagi supaya mau mengambil sisanya. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, harus diselesaikan sampai bersih. Yang kering-kering jangan dimasukkan, saya bilang. Akhirnya yang kering-kering dikeluarkan, yang dimasukkan adalah daun sirih yang hijau-hijau. Nah alhamdulillah sudah mulai bersih daun sirih yang hijau-hijau. Nah sudah selesai, alhamdulillah, dia lega, dia bisa istirahat. Nah ini sudah lumayan besar ya bunda-bunda, ini lumayan capek juga sebenarnya untuk ukuran anak kecil. Kalau ukuran kita yang sudah tua-tua ini malah set udah selesai. Nah ini sekarang giliran emas yang sudah pulang sekolah, dan adik sekarang lagi latihan pentas seni. Emasnya bilang, Umi aku mau membersihkan kamar mandi. Oke baiklah ya, langsung saja cus. Nah ini dia lagi gosok-gosok klosetnya ya. Dia tuh sebenarnya jijik loh bunda-bunda, makanya bagian dalamnya nggak disikat-sikat sama dia, karena dia jijik. Saya bilang nggak ada jijik, masukkan itu, sikat bolongannya itu yang ada airnya tuh. Dia jijik. Akhirnya dia memberanikan diri tuh, nyikatnya cuma sebentar tuh, cuma pinggirannya doang akhirnya. Nah tuh, akhirnya sudah disiram, udah selesai. Dia agak jijian memang bunda-bunda ini anak ini. Padahal adiknya enggak, adiknya mah kalau di video sebelumnya adiknya di bolongan itu padahal lebih kotor ya bolongannya. Langsung disikat serot, malah berkali-kali dan sampai lama, sampai bersih sekali. Ya itulah, manusia kan ada kekurangan dan kelebihannya ya bunda-bunda. Kebetulan ini kakak pertama agak jijian. Nah yang anak kedua ini kebetulan tidak jijian. Dia mungkin jijiknya ke sesuatu yang lain mungkin ya bunda-bunda. Nah ini langsung saja disikat-sikat sama kakak pertama tuh. Ya alhamdulillah, ini adalah pengalaman bagi mereka supaya nanti kalau di pondok mereka bisa hidup mandiri dan tidak jijik. Itu yang paling utama ya. Nih mumpung mereka masih bersama saya dan belum mondok, saya didikan VOC, kalian harus bersih-bersih rumah dah gede biar bantu Umi. Nah ini setelah sikat bawahnya, yang atas juga disikat. Tapi ini kakak pertama ini lumayan rajin loh bunda-bunda, walaupun mungkin kurang sesuai ekspektasi ya. Kita ekspektasinya dia membersihkan kamar mandi tuh bersih seperti kita yang bersihkan bersih gitu, tapi ya namanya juga anak kecil, bocil ya, membersihkannya sesuai kemampuan mereka ya. Jadi ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya. Sudah, pokoknya mereka mau membersihkan kamar mandi sudah alhamdulillah gitu ya. Masalah bersih enggaknya nanti kita bersihkan lagi ya. Yang penting anak sudah mau membersihkan. Nah ini kakak masih berusaha menyikat-nyikat lantai, walaupun sikatnya mencolot ya bunda-bunda. Mungkin dia belum terbiasa memegang sikat, makanya sampai mencolot gitu sikatnya. Ya agak kasihan sih ya, dia kayak kayak gimana gitu ya. Duh kasihan anak kecil nyikat-nyikat sambil saya marah-marah itu, sebelah sini jangan sebelah situ. Ya itu bisa didengar suara saya begitu ya, tapi itu namanya mendidik ya. Mendidik itu bagian situ disikat, bagian sini jangan, bagian situ pinggirnya itu loh. Apalagi kalau dia nggak ngerti yang mana, yang itu langsung ya maklum lah ya.
Kesabaran saya setipis tisu yang mudah meleot. Akhirnya ya begitu. Langsung ya begitulah ya bunda-bunda, mohon dimaklumi. Kesabaran saya memang seperti itu. Nah ini bagian belakang juga saya suruh sikat. Dia agak jijik sebenarnya di bolongan itu, tapi saya bilang sikat semuanya sampai bersih. Tuh ya, alhamdulillah akhirnya disikat sampai bersih. Alhamdulillah sudah selesai, walaupun tidak sesuai ekspektasi. Alhamdulillah disyukuri. Nah sudah, sekarang tinggal menyiram. Tuh disiram, tadinya mau disiram di depan, saya bilang dari belakang pojok kanan kiri. Akhirnya tuh disiram dari pojok kanan kiri. Mohon maaf ya bunda-bunda, ini videonya kurang profesional. Maklum saya sambil gendong-gendong yang baby, jadinya ya video ala kadarnya. Alhamdulillah segitu dulu bunda-bunda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, demi keberlangsungan hidup kita bersama. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.